A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat sekalian, hamba-hamba Allah yang mulia, khususnya pengurus LDTKN, pengurus Ibu Bella, pengurus BMT Nasuha, pengurus apalagi GMPS belum ada, tapi MLS sudah ada. Ya. Hidup MLS. Para ikhwan dan akhwat sekalian, hamba-hamba Allah yang mulia, para murid-murid Thariqah Qadiyah Wan Naksabandiyah Pondok Pesantren Suralaya yang kami cintai. Saat ini sedang berlangsung pelatihan pengurus LDTKN Jakarta Barat. Jadi inisiatif mereka, karena pengurus baru dibentuk, minta diberikan pelatihan bagaimana menggerakkan roda organisasi lebih efektif, lebih masif lagi. Mereka minta diberikan pelatihan, dan pelatihan dilakukan di daerah Cisarua. Nah, jadi tadi saya baru datang dari Cisarua. Dan nanti selesai dari sini pun kembali ke sana lagi. Nah, itu kejar-kejaran dengan one way, satu arah mereka. Nah, selesai besok malam, insya Allah. Dan pelatihan itu diikuti juga oleh utusan dari LDTKN Kuningan, Jawa Barat, LDTKN Purbalingga, dan LDTKN Banyumas. Sebab kalau pelatihan seperti ini dianggap cocok untuk pengurus-pengurus baru, itu akan diduplikasikan, dilakukan juga pelatihan itu di berbagai LDTKN lain sampai ke seluruh Indonesia, sehingga roda organisasi LDTKN akan bergerak semakin cepat nanti. Mohon doa ya, ini kerja kita semua. Nah, pada kesempatan ini ada satu file yang sudah terbuka di laptop saya, dan ya mungkin memang harus disampaikan di sini juga, gitu ya. Nah, tentang Yahudi atau yang disebut Bani Israel awalnya itu kan Bani Israel. Nabi Ibrahim alaihissalam ya menikah dengan istri yang kedua, Siti Hajar. Tapi justru dari istri kedua ini malah punya anak duluan. Itu ya. Namanya Ismail. Dibawalah Siti Hajar dan Ismail dari lembah Bakka. Bakka artinya bukaun, tangisan atau duka cita. Karena itu terletak di daerah Hijaz. Jadi Jazirah Arab itu, semenanjung Arab, secara geografis terbagi 3 Jazirah Arab itu. Sebelah barat ini bergunung-gunung batu. Jadi kalau kita naik pesawat terbang, mau mendarat ke Madinah, pesawat sudah terbang rendah, kita di dekat jendela itu bisa lihat itu gunung-gunung batu dengan pucuk-pucuknya yang lancip-lancip, dan itu batu karang. Hitam-hitam, ngeri kita lihatnya. Kalau pesawat jatuh di situ nggak ada ampun deh itu. Itu batu semua. Ya. Ini Hijaz. Maka kan sering dengar ulama-ulama Hijaz. Nah, itu ulama di daerah yang banyak bermukim dan menuntut ilmu di Mekah, Madinah, Hijaz. Di sebelah barat, sebelah timurnya itu namanya Najd, An-Najdi. Di sini boleh dibilang tidak ada gunung-gunung. Ini hamparan gurun pasir yang kering kerontang. Tapi justru kaya dengan minyak. Kalau di sini
tidak dijumpai minyak. Maka sering saya bimbing jamaah haji atau umroh dalam perjalanan Makkah Madinah, naik bus melintasi gurun pasir, kok nggak ada tempat-tempat pemboran minyak. Minyak itu adanya di Najd. Dan negara-negara di sekitar teluk ini, ya, teluk Arab, itu yang kaya dengan minyak. Tapi ini gurun pasir. Lalu sebelah selatan itu yang namanya Yaman. Nah, Yaman ini justru banyak subur, banyak subur, banyak punya hutan, banyak pohon-pohon, ya. Sebagian gurun pasir, tapi sebagian sebelah selatannya. Tapi aneh, Yaman sebelah selatan ini waktu jadi negara dulu disebutnya justru Yaman Utara, tapi letaknya sebelah selatan gitu, malah dinamai Yaman Utara. Nah, ini yang ada San'a, yang disebut ada Hadramaut. Nah, karena subur, banyak hutan-hutan, banyak pepohonan, banyak bunga, berarti banyak lebah. Karena banyak lebah, lalu banyak madu. Nah, sehingga kalau kita lagi umrah atau haji di Makkah Madinah, ditawari, ayo madu Yaman, katanya. Nah, madu Yaman berarti banyak lebah, banyak bunga, banyak pepohonan. Saya bilang, saya cari madu Mekah. Itu. Dia bilang nggak ada, adanya Yaman. Karena wilayah Yaman ini relatif subur, ya, banyak pepohonan, maka asal mulanya orang Arab itu adalah Yaman ini. Jadi aslinya Arab itu justru orang Yaman. Itu asalnya, tumbuh berkembang di situ. Itu. Nah, maka orang-orang Yaman dulu banyak melakukan perjalanan dagang. Perjalanan dagang ke Syam. Syam itu di sini. Syam itu yang sekarang terdiri dari Palestina, Jordania, Lebanon, Syria atau Suriah, itu Syam. Nah, jadi orang Yaman ke negeri Syam, orang Syam ke Yaman. Melintasi jalan-jalan gang-gang sempit di antara bukit-bukit batu. Nah, itu. Dan seringkali dalam perjalanan lewat di gang-gang sempit di antara bukit-bukit batu itu ada batu longsor, nah, jatuh, kena ketiban, mati. Nah, sehingga ada disebut dalam hadis di antara orang yang melakukan kena longsoran batu itu mati disebut mati syahid, gitu ya. Nah, saya jumpai itu jalan di antara gang-gang gunung batu itu, ngeri juga memang kalau ada batu jatuh. Nah, ya. Sebesar sekepelan, kalau dari ketinggian 20 meter kan lumayan kepala itu. Nah, aslinya Arab orang Yaman, di situ ada kota Hadramaut, maka orang-orang Yaman itu disebut juga Hadrami. Nah, orang Arab asli Yaman, orang Hadrami ini bangsa pengembara. Nah, dia menyelusuri pantai, nah, itu sampai dia ke India Barat, sampai melintasi gurun Gobi, tembus ke daerah Cina. Nah, itu orang-orang Hadrami, termasuk ke Malaysia sampai Nusantara ini. Jadi kalau sesama orang Arab ketemu, entah Hadrami, katanya. Nah, itu. Kamu dari keturunan Hadramaut? Iya. Nah, itu. Terus sampai juga ke selatan, ke Afrika Selatan, ke Zanzibar, ke Madagaskar. Itu aslinya Arab. Nah, dalam perjalanan ke Syam, ke utara ini, bisa saja mereka karena tersesat, atau karena terhantam badai, kadang datang badai pasir, musim panas yang begitu mengerikan. Atau juga hujan lebat yang sangat deras. Hujan di sana sangat jarang datangnya. Tapi sekali datang hujan, itu lebat sekali. Hujan yang mengenai bukit-bukit batu itu saking derasnya, dan air hujan tidak terserap, tidak tertahan oleh akar-akar pohon, maka air itu meluncur dengan deras. Nah, sehingga kalau ada bebatuan dibawa sekalian. Nah, itu ya. Jadi saya pernah menyaksikan dari sebuah hotel di jendela turun hujan lebat di halaman Masjidil Haram itu. Begitu tertiup angin, orang itu bisa terjatuh dan kemudian tertiup angin, terbawa. Itu memang karena lantai plasanya itu marmer gitu ya. Jadi begitu terjatuh ya licin gitu. Tertiup angin dia terbawa, terhanyut gitu. Itu keras sekali. Maka jangan heran ada hadis
Di antara Rasulullah menyuruh sholat itu di jamak antara lain pada saat turun hujan. Nah, itu. Jadi jamak bukan karena melakukan perjalanan saja. Tidak melakukan perjalanan pun kalau turun hujan jamak. Nabi perintahkan orang berteriak kepada tetangganya, tetangganya teriak lagi kepada tetangga, jangan ada yang ke masjid. Jangan ada yang ke masjid. Hujan sedang turun. Nanti kalau sudah reda baru ke masjid jamak. Itu. Bagi yang nggak ngerti, begitu hujan di Indonesia kan hujan, boleh kita jamak. Hujan lu di sini beda sama hujan di sana. Itu. Ya, di sana sekali hujan orang itu bisa jatuh terpelanting. Begitu. Beda curahnya. Jadi jangan gampang jamak sini ya. Makan aja kagak mau dijamak. Itu. Nah, itu. Nah, dan karena perjalanan tersesat atau terhantam badai sehingga terjadi keterlambatan, kehabisan bekal, akhirnya mereka kelaparan, mati di lembah Bakka. Di lembah itu mereka mati, karena mati menimbulkan kesedihan, duka cita. Maka lembah itu disebut lembah Bakka, lembah duka cita. Karena banyak kasus kematian di situ. Karena orang nyasar, orang kehabisan bekal, orang hantam badai, Bakka bukaun. Nah, maka Nabi Ibrahim atas petunjuk Allah memang membawa istrinya dan Ismail ke lembah Bakka, lalu ditinggal balik lagi ke Kanaan. Tinggal balik setelah kira-kira 16 tahun, oleh Allah disuruh tengokin lagi. Maka Nabi Ibrahim kembali lagi ke Siti Hajar. Wah, jangan-jangan anak saya udah mati nih, istri saya udah mati, tinggal tulang tengkorak yang saya temui. Ternyata tidak, dengan pertolongan Allah sudah muncul sumur Zam-Zam. Saya nggak perlu lebih detail ceritanya. Maka Ismail sudah tumbuh jadi pemuda, senanglah Ibrahim jumpa anak laki-laki yang sangat dia ingin-inginkan. Sudah lebih dari 80 tahun baru bisa punya anak namanya Ismail. Itulah hebatnya lelaki itu. Lebih dari 80 masih bisa punya anak. Itu ya. Itu. Maka hati-hati sama lelaki. Itu. Nah, tapi lagi sedang cintanya, sedang kangennya dengan anak yang lama tidak dijumpai, turun perintah, sembelih anakmu. Maka dibawalah Ismail keluar dari lembah Bakka, bersiap akan disembelih. Kenapa dibawa keluar? Ya namanya orang disembelih, begitu digodot, dia bisa teriak karena kesakitan. Begitu teriak, emaknya dengar. Nah, kan gimana perasaan emaknya? Nah, dibawa dulu keluar supaya kalaupun teriak jauh nggak kedengeran. Ringkas cerita, nah, begitu akan disembelih diganti dengan kambing jantan kibas. Lalu mereka berdua kembali lagi ke Mekah, ditugaskan membangun Ka'bah. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikanlah kolbu manusia, hati nurani manusia dari berbagai penjuru dunia selalu punya keinginan untuk datang ke tempat ini. Rabbi ja'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Jadikanlah hati nurani manusia selalu berkeinginan datang ke Ka'bah ini. Sampai sekarang doa itu masih dikabulkan. Makanya orang masih rindu banget datang ke Mekah. Ada di sini yang nggak kepengen ke Mekah? Nggak ada ya. Itu. Maka jangan lupa doa, ya Allah, berikanlah kepadaku kemampuan dan kesempatan untuk dapat mengunjungi Makkah sebelum berjumpa mati. Nah, itu doakan terus itu supaya ada kesempatannya. Itu. Nah, kemudian setelah membangun Makkah, Ka'bah, Nabi Ibrahim balik lagi ke Kanaan, bergabung lagi tinggal dengan istri yang pertama, yang bernama Siti Sarah. Dan setelah itu Siti Sarah pun hamil, punya anak. Ya, namanya Ishak, diberi nama Ishak. Jadi dari istri pertama justru lahir anak kedua, karena anak pertama lahirnya duluan. Itu. Ini salah satu bahan perdebatan antara Islam dengan Kristen. Kalau menurut Islam yang akan disembelih itu Ismail. Kalau menurut Nasrani, oh tidak, Ismail itu kan saudaranya Nabi Muhammad, Siti Hajar. Yang disembelih itu Ishak. Nah, itu. Kata yang Islam, baca kitab sucimu. Di dalam kitab sucimu itu, di dalam Bible diperintahkan, maka sembelihlah anakmu yang tunggal itu. Nah, mana anak tunggal? Nah,
Anaknya 2 sangat mungkin disebut anak tunggal ketika yang kedua belum lahir kan? Nah, di situ. Tapi yang Nasrani nggak mau kalah set lagi. Yang disebut anak tunggal itu Ishak. Nah, lo kan anaknya 2, tapi Ishak kan lahir dari istri pertama. Nah, sedangkan Ismail lahir dari istri kedua. Nah, dan istri kedua itu tidak dianggap sebagai istri sah. Gitu. Jadi tetap anak tunggal itu dari yang pertama. Apa bukti Siti Hajar itu dianggap bukan istri sah? Nah, nih lihat, nah, dalam Bible bahasa Indonesia dikatakan itu. Maka dalam Bible itu yang versi bahasa Indonesia, Siti Hajar itu disebut sebagai gundik. Tapi kalau Siti Sarah yang pertama disebut istri, nah, Siti Hajar itu gundik. Jadi ini anak gundik, bukan anak istri sah. Itu. Nah, yang ulama-ulama Islam penasaran juga. Oh iya benar, di dalam Bible disebut Siti Hajar gundik. Tapi ini Bible terbitan tahun berapa? Nah, begitu. Nah, setelah diperiksa, ini terbitan tahun 70. Keluarin Bible bahasa Indonesia yang terbitan tahun 50. Keluarin yang terbitan tahun 30. Ah, dikeluarin. Ternyata di Bible yang sebelum tahun 70 disebut istri, bukan gundik. Nah, jadi ada yang pintar mengubahnya. Keluarkan lagi Bible bahasa Inggris, datangkan lagi Bible bahasa Belanda. Semua dalam bahasa-bahasa itu disebut istri. Cuma di Indonesia disebut gundik. Hanya supaya menyalahkan dia bukan anak yang sah. Nah, supaya anak tunggal tetap Ishak. Itu. Saya ikuti perdebatan-perdebatan itu. Karena sejak tahun-tahun 74-75 sudah belajar Kristologi. Sudah sering menghadiri perdebatan antara Islam dan Kristen itu. Begitu. Tapi kalau kata Gus Dur, orang Islam, orang Kristen ribut. Siapa yang disembelih? Ismail atau Ishak? Nah, padahal yang disembelih kambing katanya, bukan dua-duanya. Gitu. Kenapa mesti diributin? Siapa yang disembelih? Ismail atau Ishak? Padahal yang disembelih kambing kan ujung-ujungnya. Nggak jadi dua-duanya disembelih. Nah, Gus Dur dilawan. Itu aja kok repot-repot katanya. Nah, dari Ishak inilah lahir keturunan yang bernama Yakub. Yakub itu disebut juga nama lainnya adalah Israel. Jadi Anda jangan suka maki-maki Israel, karena Israel itu Yakub. Itu dasar Israel lu pelit banget katanya. Itu nama Nabi Yakub, jangan gitu ya. Nah, ringkas cerita, nanti dari Yakub itu lahir anak-anak yang banyak, antara lain Yusuf, yang memiliki 11 saudara. Itu. Dan satu saat Yusuf muda, Yusuf kecil, bertanya kepada ayahnya, ayah, dikutipkan dari ayat Quran, ya, ada di ayat Quran, tadi malam aku bermimpi 11 bintang, bulan dan matahari li sajidin. Bintang-bintang itu, bulan matahari sujud kepadaku. Itu. Begitu. Nabi Yakub bilang, jangan kamu ceritakan mimpimu. Karena itu adalah isyarat engkau akan dijadikan orang yang mulia, 11 saudaramu pun di bawah kemuliaanmu. Nanti mereka iri, kamu bisa dicelakain gitu. Ya. Nah, yang punya mushaf Quran di handphone bisa cari itu. Gampang, li sajidin. Itu. Inni ara fil manam, aku melihat dalam tidurku, dalam mimpiku bahwa 11 bintang, bulan dan matahari bersujud kepadaku. Coba dicek kalau ada, ketik saja. Itu yang hafal ya. Ra'aituhum li sajidin. Yang oleh sebagian ahli hikmah, kalau ayat ini dirapalkan, dibacakan ya, setiap malam itu sampai 1000 kali, maka dengan itu, meskipun badanmu kecil, meskipun pangkatmu rendah, tapi semua orang itu akan tunduk sama Anda. Anda akan kelihatan berwibawa. 11 bintang, bulan, matahari sujud. Nah, itu bagi yang senang hikmah. Nah, itu. Nah, sama dengan ketika nanti Nabi Yusuf dirayu, digoda oleh ibu angkatnya, dibawa masuk ke kamar, Allah jelaskan saat itu
si perempuan itu sudah sangat ingin kepada Yusuf. Yusuf sebagai manusia biasa pun sudah ada keinginan. Karena si istri ini anak orang kaya yang majikannya itu yang cantik gitu. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguh si perempuan sudah kepengen sama si Yusuf, Yusuf pun sudah kepengen terhadap si perempuan. Tapi kemudian Allah memberi hidayah itu. Nah, ayat ini sering dijadikan rapalan untuk bisa melet. Ya, itu. Nah, itu. Jadi saya pernah di Madinah ngobrol dengan seorang ustadz dari Jawa Tengah, dia cerita istrinya 44 orang. Itu. Kok bisa begitu? Tapi tetap sesuai syariat. Jadi 44 juga syar'i katanya. Maksudnya maksimum 4. Nah, nanti kita ceraikan, cari lagi yang lain, ceraikan atau totalnya 44 begitu. Saya bilang kok gampang banget dapat istri, padahal kita tahu banyak anak-anak muda jamaah TKN itu yang belum juga dapat istri gitu. Kok gitu? Saya bilang, ya ada bacaannya Ustadz. Apa bacaannya? Ustadz juga tahu deh di Quran begitu kan. Kasih tahu saya lah, dia nggak mau kasih tahu. Saya tembak dia. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Itu Ustaz tahu katanya. Ya tahu lah gitu ya. Itu. Tapi itu bukan mainan saya itu. Entahlah kalau Ustaz Handri itu. Ibu-ibu yang dengar di bawah nggak usah khawatir ya. Kalau ini terus dicecar nanti oleh jamaah bapak-bapak, dia cari di Quran terus dia praktekin, ibu datang ke saya kasih bacaan penangkalnya nanti. Itu ya. Tapi kalau udah saya kasih bacaan penangkal, ibu bacanya pun jangan terlalu banyak karena itu dampaknya keras itu. Kasihan suaminya nggak bisa alif waw terus nanti itu. Nah, ini ada orang biasalah nyari mantra dari Quran, itu ayat-ayat Quran dijadikan mantra. Ringkas cerita, Yusuf yang masih muda dicelakai, dimasukkan dalam lubang sumur yang besar, lalu dibawa oleh pedagang, ditemukan oleh pedagang, dibawa ke Mesir. Dan nanti di Mesir, dia ringkas cerita, setelah difitnah, dimasukkan dalam penjara, lalu dengan mimpinya bisa melihat masa depan, akan ada 7 musim panen berlimpah. Tapi setelah itu 7 musim paceklik. Karena itu kita harus berhemat-hemat dengan hasil-hasil panen ini. Karena dianggap dia yang paling tahu, beliau paling tahu tentang resiko masa depan, maka begitu panen oleh raja diangkat dia yang menjadi petugas gudang. Kerajaan punya gudang, hasil panen masukkan dan boleh diambil untuk makan para penduduk, sedikit-sedikit dihemat. Bersiap setelah ini akan ada 7 musim paceklik. Ya, kalau bahasa sekarang, Nabi Yusuf menjadi kepala bulog. Nah, itu urusan logistik. Tapi beliau kan di penjara dulu, di penjara keluar baru jadi kepala bulog. Kalau di sini kepala bulog dulu baru masuk penjara. Itu. Nah, setelah jadi pejabat di Mesir, maka orang tuanya Yakub dan saudara-saudara kandungnya pun bergabung ke Mesir. Itu. Jadilah Bani Israel, keturunan Israel berpindah dari Kanaan ke Mesir. Nah, itu. Berkembang biaklah Bani Israel di Mesir, ya. Bertambah banyak, kakeknya, bapaknya yang nabi-nabi ini akhirnya pada meninggal dunia. Lalu keturunannya beratus tahun kemudian mengingkari ajaran kakek neneknya. Meskipun minoritas di negeri Mesir, tapi nanti mereka bisa menjadi orang yang paling kaya di Mesir karena menjalankan taktik riba. Nah, taktik riba, minjemin duit kepada petani-petani Mesir dengan bunga yang tinggi, petani yang miskin pinjemin bunga tinggi, nanti diambil. Kalau nggak mampu bayar bunga tinggi, ya gerobaknya disita, ladangnya disita, emasnya disita. Jadi lama-kelamaan meskipun minoritas, dia bisa menguasai perekonomian seluruh Mesir. Jadi kelompok paling kaya itu sistem ribawi. Maka rakyat Mesir marah akhirnya. Sebagaimana marahnya rakyat Jerman ketika orang-orang Yahudi tinggal di Jerman melakukan taktik riba. Sehingga akhirnya minoritas Yahudi itu menjadi sangat kaya, punya emas berbalok-balok, tapi rakyat Jerman yang asli itu malah miskin.
Maka ketika muncul Hitler, salah satu taktik yang digunakan oleh Hitler untuk mempersatukan bangsa Jerman, dia jadikan Yahudi musuh bersama. Maka Yahudi ditangkepin, ya, diambil harta bendanya, dibunuh atau diusir ke negara lain. Itu. Dan ketika Hitler dengan Jerman melakukan itu, menjelang Perang Dunia Pertama, Khilafah Utsmani di Turki kemudian membantu Jerman dalam Perang Dunia Pertama. Pertanyaannya, kenapa sih Khilafah Utsmaniyah Turki dulu membantu Jerman dalam Perang Dunia Pertama? Karena apa yang dialami oleh Jerman, mereka kekayaannya dihisap oleh minoritas Yahudi. Hal yang sama terjadi di Turki. Jadi Khilafah Utsmani Turki itu gedek banget sama Yahudi gitu. Cuma Jerman berani melakukan itu, lalu Jerman diserbu oleh sekutu, maka Turki membantu. Itu antara lainnya. Itu. Ini minoritas tapi cepat kaya dengan jadi riba. Lalu terjadi revolusi, rakyat Mesir ngamuk, revolusi. Jumlah mereka penduduk asli banyak, ya karena ngamuk akhirnya menang, berbalik keadaan. Yahudi itu dijadikan budak-budak, dirampas hartanya, mereka dijadikan budak. Jadi bangsa tertindas di Mesir. Nah, karena sudah jadi bangsa tertindas, lalu Allah utus kepada Bani Israel itu, antara lain Nabi Musa, itu. Jadi diutusnya kepada Bani Israel, tidak kepada seluruh rakyat Mesir. Bagaimana Bani Israel yang diperbudak oleh raja Mesir yang sangat tiranik, yang disebut Fir'aun itu, Farao, Nabi Musa ajarkan ajaran tauhid, dan dibimbing oleh Nabi Musa. Maka Bani Israel kemudian diusir oleh Fir'aun, lari meninggalkan Mesir, lari meninggalkan Mesir untuk menuju Kanaan, yang sempat menyeberangi laut yang terbelah itu. Setelah menyeberangi laut terbelah, Fir'aun dan pasukannya terlambat menyeberangi dasar laut, laut keburu menyatu kembali, tenggelam. Maka Nabi Musa dan Bani Israel selamat di seberang, di daerah Sinai. Tapi belum selesai tugas. Karena dari Sinai itu mereka harus menuju tanah yang kata Allah, kalau kamu sungguh beriman kepada Allah, menegakkan tauhid, kamu akan terbebas dari kekejaman Fir'aun, kamu akan pergi ke tanah yang dijanjikan, yang tanah itu tanah subur, kamu bisa membangun peradaban baru. Nah, tanah yang dijanjikan itu masih jauh dari Sinai, perjalanan masih berat, dan Sinai itu dan tanah yang dijanjikan itu sedang dalam kekuasaan seorang raja juga, yang ganas juga. Jadi kalian harus berjuang merebutnya. Nah, perjalanan jauh panjang dan harus berjuang, itu harus dipersiapkan mental yang kuat dari Bani Israel. Nah, dites dulu, betul nggak nih tauhid sudah mantap, iman hanya kepada Allah saja, atau jangan-jangan nanti masih menyembah berhala lagi. Nah, maka di training, yang di training Bani Israelnya, pemimpinnya Nabi Musa pun di training dulu, persiapan untuk perjalanan jauh dan berjuang lagi. Hai Musa, naiklah ke atas gunung itu. Nah, disuruh naik ke atas gunung 40 hari 40 malam. Nah, iktikaf, khalwat, siangnya puasa, zikir, malamnya qiyamul lail, terus saja mendekatkan diri kepada Allah, memutuskan interaksi dan kecintaan kepada dunia. Kuatkan 40 hari di puncak gunung. Gitu. Musa sempat khawatir, ini umatku belum lama mendapat iman tauhid. Kalau aku tinggal, mereka berbalik lagi nanti nyembah berhala lagi. Justru dengan kamu tinggal itu ujian buat mereka. Mana mereka-mereka yang tetap kokoh dalam iman tauhid, mana yang kemudian belok cari mursyid baru. Begitu. Sama aja gitu ya. Mana yang begitu ditinggal tetap kokoh, mana yang belok cari mursyid baru. Itu ujian sekaligus seleksi. Nanti yang berbelok ya udah tinggalkan, tapi yang tetap istiqomah itulah yang dibawa berjuang melanjutkan misi itu. 40 hari di puncak gunung. Jadi tradisi khalwat 40 hari itu tradisi Nabi Musa,
tradisi Nabi Isa dan tradisi banyak Nabi 40 hari itu. Nah, tahun ini kita belum sempat bikin ya halwat 40 hari karena suasana Covid. Insya Allah tahun depan kita bikin. Nah, biasanya mulai dari Rajab ya, awal pekan pertama Rajab sampai pas 40 harinya nisfu Sa'ban. Nah, berakhir dengan kita sholat sunnah yang 100 rakaat itu. Insya Allah tahun depan siap-siap ya yang mau ikut khalwat 40 hari itu. Artinya disiapkan 40 hari nggak pulang ke rumah, berarti urusan dapur rumah udah disiapkan begitu. Urusan pekerjaan berarti dari jauh-jauh hari sudah diatur untuk mengambil cuti ya. Berarti nanti cuti lebarannya nggak ada karena udah diambil buat cuti khalwat gitu. Sekali-sekali lah nggak mudik gitu nanti. Turun dari halwat, betul sebagian sudah menyembah patung lembu, patung sapi. Nah, itu ya. Maka selanjutnya yang istiqomah dibawa masuklah ke Yerusalem berperang melawan Talut. Nah, maka berdirilah di sana kerajaan baru. Nah, kerajaan itu, tapi Nabi Musa sudah meninggal di tengah jalan di daerah Madaba. Nah, saya pernah kunjungi itu makamnya di daerah Madaba. Perjuangan masuk merebut kota itu dipimpin oleh Nabi Daud. Itu David, Daud. Maka kemudian berdirilah kerajaan baru yang oleh negara Israel sekarang Nabi Daud itu dianggap sebagai tokoh dia. David, ya, King David. Nah, setelah menjadi kerajaan baru, ringkas cerita dari Nabi Daud ke Nabi Sulaiman, dan akhirnya kerajaan itu pecah dua lagi. Nah, kerajaan pecah dua. Ada kerajaan Israel, ada kerajaan Judah atau Yehuda. Nah, asal mula Yahudi itu dari sini. Itu. Ya, jadi Yahudi itu baru muncul belakangan. Nah, yang sebelumnya itu Bani Israel. Dari Bani Israel nanti pecah menjadi kerajaan Israel dan kerajaan Juda, pecah dua. Saat itulah datang Kaisar Romawi yang terkenal, ya, pasukannya datang masuk menjajah, ya, terutama yang dipimpin oleh Alexander. Alexander bahasa Arabnya Iskandar. Itu. Nah, ini Iskandar dari Makedonia, dia pimpin pasukan masuk ke wilayah Turki. Satu demi satu kota-kota ditaklukkan, dia taklukkan Israel dan Juda, masuk ke Mesir, dan di pantai Mesir itu dia bikin kota, karena sangat indah pantainya itu, kota Alexandria. Itu ada rombongan TKN pernah ke sana itu. Nah, nanti akan ada lagi setelah Covid ini reda, akan kita bikin lagi, ya, rombongan Rihlah Sufiyah, ya, Sufistic Traveling. Itu sampai ke Mesir. Waktu itu pas sampai Mesir, mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Mesir, di Al-Azhar minta, oh ini ada rombongan TKN. Mereka minta talqin zikir. Begitu minta talqin zikir ratusan, mereka langsung bikin LDTKN Mesir. Itu jadi berdirinya LDTKN Mesir itu saat ada rombongan piknik traveling dari TKN Rawamangun di sini, berangkat ke sana bikin. Lalu balik lagi, Alexander memimpin pasukan sampai memasuki yang sekarang disebut wilayah Irak dan Iran, ya, termasuk daerah Kazakhstan, itu mereka masuki, lalu balik ke daerah Babylon. Dan kemudian dia meninggal dunia dalam usia 33 tahun. Jadi 33 tahun itu menaklukkan wilayah yang sangat luas. Yang saya hitung-hitung sekarang itu wilayahnya Alexander yang hijau ini sekarang itu menjadi lebih dari 11 negara. Itu. Jadi ada yang umur 33 tahun, kekuasaannya sampai 11 negara. Ada yang kerja 33 tahun, kepala bagian terus nggak naik-naik. Ya, masing-masing nasib beda-beda ya. Dia bilang, ya mendinglah daripada 33 tahun jomblo terus katanya. Itu oke. Nasib setiap orang beda-beda. Setelah dijajah, di bawah kekuasaan Romawi, Romawi menempatkan seorang gubernur jenderal di wilayah itu.
Lama-kelamaan gubernur jenderal itu heran, gubernur Romawi itu. Ini di daerah Palestina ini, yang saya taklukkan, yang memang sudah menjadi kerajaan ya, Judah dan Israel itu, kenapa setoran pajak makin hari makin berkurang? Kenapa setoran pajak makin hari makin berkurang? Terutama dari orang-orang Palestina. Setoran pajaknya kok makin berkurang? Saya kan harus nyetor ke pusat. Itu diselidiki. Ternyata bangsa Palestina itu banyak yang jatuh bangkrut, miskin. Tadinya mereka petani olive, ya petani jeruk dan petani banyaklah, subur kok daerahnya. Kenapa pada bangkrut? Rupanya oleh orang-orang Yahudi yang datang, mereka dimakanin dengan riba lagi. Pinjemin duit, nggak bisa bayar bunganya, ya. Pada bikin pinjol itu orang Yahudi. Ngerampoknya begitu, pada bikin pinjol itu. Jadi orang-orang Palestina itu hanya pada bangkrut, petani-petaninya nggak bisa store itu. Dan orang Romawi marah dengan kelakuan orang Yahudi, maka orang Yahudi ini pun diusir. Itu yang disebut masa diaspora. Begitu diusir, mereka mencar keluar, lari dari Palestina karena dimusuhi oleh pemerintah Romawi itu. Ada yang lari ke Ethiopia. Maka kalau akhirnya kawin dengan orang-orang Ethiopia itu rasnya ya negro, kulit hitam. Makanya kalau kita ke negara Israel, ada orang-orang Yahudi yang kulit hitam juga. Itu ya, masuk ke Armenia, Armenia sini ya, masuk ke Iran. Iran itu banyak Yahudi sampai sekarang. Itu juga sebagian masuk ke Arab. Itu ya. Di antara pelarian besar-besaran nanti ada dari mereka yang lari ke Spanyol. Tapi saat itu Spanyol dan Portugal itu sedang di bawah kekuasaan dinasti Umayyah. Ya. Nanti orang-orang Yahudi yang lari ke Spanyol itu, ketika nanti dinasti Umayyah berkembang, maka orang-orang Yahudi yang Allah berikan karunia kepintaran oleh dinasti Umayyah dijadikan pejabat-pejabat khilafah. Itu. Sebagian lagi lari ke wilayah Yunani sampai ke Jerman, terutama Jerman Timur, sampai ke Rusia. Itu. Jadi Rusia itu juga banyak Yahudi. Ukraina itu banyak Yahudi, ya. Kemudian Austria banyak Yahudi. Austria, ya, Jerman, Rusia itu banyak Yahudinya. Nah, ketika nanti Raja Spanyol dengan seorang pangeran Spanyol dengan seorang putri Portugal itu kawin, berbesanan nih dua kerajaan, atau saya terbalik kali, yang rajanya Portugal. Nah, itu pokoknya berbesanan lah. Ketika mereka berbesanan, mereka Islam waktu itu sudah terdorong keluar. Mereka lihat negara mereka, Spanyol dan Portugal itu banyak bangkrut, miskin juga rakyatnya. Selidik punya selidik, kerjaan Yahudi lagi. Itu. Maka Katolik Portugal dan Spanyol marah, mereka lakukan inkuisisi. Mereka rampas harta dari Yahudi, mereka bunuh orang Yahudi atau disuruh lari keluar. Banyak di antara mereka pun nanti lari keluar, larinya ke Turki. Itu. Turki waktu itu sedang di bawah kekuasaan Turki Utsmani, dan sebagian lagi lari ke wilayah Eropa Timur. Belakangan ditemukan benua Amerika. Begitu ditemukan benua Amerika, maka kemudian ada orang-orang Yahudi dari Spanyol dan Portugal masuk ke Amerika. Masuk ke Amerika. Lama-kelamaan mereka jadi makmur lagi di Amerika, dan mulailah Yahudi di Eropa Timur ini dimusuhi. Dimusuhi, maka terjadi pergolakan. Orang-orang Yahudi di Amerika itu meminta supaya Presiden Amerika menolong orang-orang Yahudi yang ada di Eropa Timur. Maka Yahudi dari Inggris, Yahudi dari Eropa Timur itu pun besar-besaran masuk ke Amerika.
Dan masuknya mereka ke Amerika dalam jumlah besar belum lama, baru 100 tahun. Dalam jumlah besar. Tapi kalau ikut misi dari Spanyol Portugal ini memang sudah di abad 16 itu. Tapi emigrasi besar-besaran itu belum lama. Terjadi migrasi besar-besaran itu sekarang aja baru 2022. Jadi belum 100 tahun. Nah, jadi besar-besaran itu 100 tahun. Yang dibidik kota-kota ini. Nah, ada statistiknya, tahun 1860 orang Yahudi di Amerika itu sangat sedikit masih. Tapi 1890 ini mulai orang-orang Yahudi dari Eropa mengalir masuk Amerika. Dan situasi makin panas, gejolak-gejolak ekonomi makin membahayakan. Maka 1910 orang-orang Yahudi dari Eropa Timur dalam jumlah besar-besaran masuk ke Amerika. Mendadak Yahudi di Amerika jadi 2 juta orang. Dan 1914 Perang Dunia Pertama. Jadi mereka udah tahu bakal situasi ekonomi politik makin gawat, mereka kabur duluan. Dan gak lama kemudian Perang Dunia Pertama. Itu. Kemudian 1940 migrasi lagi besar-besaran. Yahudi di Amerika mendadak jadi 4 juta. Dan 1942 mulai Perang Dunia Kedua. Nah, jadi mereka ikuti perkembangan tuh. Ketika situasi mulai gawat, ekonomi mulai makin timpang, politik makin panas, mereka kabur. Nah, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua itu. Nah, dan nanti 1970 mulai krisis minyak. Nah, itu. Nah, mereka pun lari lagi ke Amerika lagi, mendadak jadi 5 juta orang. Dan 1973 terjadi perang antara Israel dengan Mesir. Nah, ketika Israel didukung oleh Eropa, oleh Amerika berperang dengan Mesir, maka Saudi waktu itu menyatakan stop jualan minyak kepada Barat. Nah, maka harga minyak melonjak tinggi sehingga waktu itu banyak pejabat-pejabat di Eropa terpaksa ke kantor pun naik sepeda karena bensin harganya sangat tinggi. Jadi menjelang krisis ekonomi, krisis politik, dia udah tahu hidungnya udah tajam nih, udah kabur duluan. Itu ya. Oke. Bisa lihat kan jumlah besar-besaran orang Eropa, orang Yahudi masuk Amerika itu 1910, 1940, 1970. Yang 70 berarti belum 100 tahun, baru 50 tahun. Nah, kalau yang 1910 ya oke lah kita anggap 100 tahun deh di Amerika. Ada buku ditulis oleh orang Yahudi Amerika, Abraham Kahan. Abraham itu Arabnya Ibrahim. Ya, Yahudi Rusia di Amerika. Setibanya di Amerika, orang Yahudi itu banyak yang miskin-miskin masih. Kerja jadi kuli di pelabuhan, jadi sopir taksi. Tetapi hebatnya orang Yahudi itu, kita hidup boleh miskin, pendidikan anak harus setinggi-tingginya. Nah, ini yang patut ditiru. Mungkin karena mereka minoritas, mungkin karena mereka diusir sehingga harus lari bertebaran, namanya diaspora. Diaspora dari Palestina, diusir lagi dari Spanyol, Portugis, diaspora kedua sampai dibunuhin, nanti diusir lagi dari Jerman oleh Hitler, diaspora ketiga. Jadi bangsa yang dimusuhin melulu, diusir, akhirnya mereka sadar, pendidikan. Keluarga boleh miskin, tapi pendidikan harus tinggi. Nah, itu. Ada Pak Haspohan, saya kenal adiknya yang dulu wartawan di Koran Jawa Timur. Haspohan ini menjadi duta besar di Polandia, kemudian menjadi duta besar di New York, di PBB, Kepala Perwakilan Tetap Indonesia di PBB. Nah, sering nulis kok dia di koran itu, Pak Haspohan. Saya di New York tinggal di perkampungan Yahudi. Nah, itu. Yang menarik, kalau sudah selesai makan malam, jam 8, jam 9, semua rumah itu mati lampunya. Mereka udah pada berangkat tidur. Tapi jam 2, jam 3 lampu pada menyala lagi. Mereka bangun di waktu sahur, sudah bangun. Tidur dipercepat, bangun dipercepat. Itu.
bukan tidur diperlambat, lalu subuh terlambat, begitu. Itu kita. Jadi tradisi Yahudi itu tidur dipercepat, tapi bangun sepagi mungkin dipercepat. Bangun pagi, kalau kita lewat di depan rumah-rumah mereka, terdengar mereka lagi membaca mazmur, lagi ibadah, itu, lagi ibadah, qiyamul lail, itu, dididik seperti itu. Dan di New York itu ada satu daerah, ya seperti kita ini, Peak, Pantai Indah Kapuk, atau itu daerah Yahudi semua. Itu. Karena itu tidak heran Cina pun disebut Asian Jews. Yahudinya Asia, ya Cina itu, karena kelakuan mirip begitu. Itu. Tapi tidak boleh membenci Yahudi sebagai etnis, karena orang yang etnis Yahudi juga banyak yang Muslim juga. Itu. Nggak boleh memusuhi Cina karena etnis Cina. Mantu saya juga Cina soalnya. Itu. Oke ya. Tetapi dalam waktu 3 generasi, anak, cucu, ya, bapaknya datang, anaknya disekolahin, cucu, begitu cucu lulus kuliah, ini yang terjadi. Ya. Di Amerika itu, wartawan-wartawan, analis-analis politik, pejabat lembaga-lembaga politik yang hebat-hebat, 26%-nya Yahudi. Mereka minoritas, tapi dididik anaknya sebaik-baiknya, maka nanti elit penguasa yang seperempatnya itu adalah Yahudi. New York itu pusat keuangan dunia. Penulis buku, wartawan dan pengacara-pengacara di sana 59%-nya Yahudi. Kemudian yang kerja di DPR, di parlemen, sebagai anggota kongres, sebagai senator, sebagai sekretaris, 40% orang-orang yang kerja di situ itu adalah orang-orang Yahudi. Pegawai-pegawai pemerintahan di tempat-tempat yang strategis, terutama Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan, Departemen Keuangan, Kehakiman, dan kita tahu FBI itu di bawah kehakiman, itu 38%-nya Yahudi. Dan 11 orang anggota Dewan Keamanan Nasional, dari 11, 7-nya itu adalah Yahudi. Di zaman Presiden Clinton, ya, Menteri Luar Negeri Amerika, Madeleine Albright itu Yahudi. Menteri Keuangan Yahudi. Menteri Pertahanan Yahudi. Gubernur Bank Sentral, Gubernur BI-nya yang mengendalikan keuangan moneter Yahudi. Ya. Menteri Pertanian Yahudi, Kepala Intelijensi CIA Yahudi. Padahal baru 3 generasi. Coba. Baru 3 generasi masuk sebagai migran yang miskin, anak disekolahkan, cucu disekolahkan, begitu cucu selesai, sudah langsung pegang, menempati posisi yang bagus. Karena pendidikan. Jadi kita itu, dalam hal ini kita boleh tiru. Dalam keadaan susah kayak apapun, nomor 1 pendidikan anak. Kalau perlu berhenti merokok demi pendidikan anak. Itu, ya. Ini pesan untuk para ahli hisab. Itu. Pendidikan. Nah, ini pejabat-pejabat lain dari Yahudi. Duta besar Amerika di Jerman, orang Yahudi. Duta besar Amerika di Prancis, Yahudi. Duta besar Amerika mewakili Amerika di Polandia, Yahudi. Di Denmark, Hongari dan segala macam. Bayangin. Mereka pada kerja di Kementerian Luar Negeri. Akhirnya pada jadi duta besar di berbagai tempat. Mereka masuk kerja di Kementerian Pertahanan. Mereka masuk ke Kementerian Keuangan. Pos-pos strategis mereka kuasai. Pertama kali saya ke Israel tahun 1995. Sebagai turis, yang menjadi guide, bapaknya dia adalah duta besar Israel di Amerika. Lalu dia cerita, ngobrol-ngobrol, bahwa tiap warga Israel itu punya paspor minimal 2. Karena kalau dia pakai paspor Israel ke berbagai negara, itu sering ditolak. Maka dia pakai paspor 2. Masuk ke Indonesia pakai paspor Israel, sering ditolak. Dia pergi ke Jerman, nanti dia dapat paspor Jerman, baru. Itu masuk ke Indonesia pakai paspor Jerman. Kenapa? Karena pejabat-pejabat di Kementerian Luar Negeri Amerika orang dia. Dubes-dubes Amerika di berbagai negara orang dia.
Jadi dia bisa dengan mudah mendapatkan paspor dari negara-negara itu. Itu. Begitu cerdiknya, begitu kuatnya pengaruh politik mereka. Itu. Sekitar tahun 80-an, Indonesia mau beli pesawat tempur yang paling hebat. Nah, buatan Amerika. Nah, Amerika nggak mau jual kalau pesawat itu masih baru. Yang dijual ke Indonesia pesawat bekas. Itu. Nah, pesawat bekas itu diservis dulu, refurbish. Semua dibikin jadi kayak baru lagi. Itu. Nah, yang melakukan pembaruan itu Israel. Setelah siap, maka pilot-pilot Indonesia dikirim untuk menjemput pesawat itu ke Israel. Tapi kalau ketahuan, bakal geger itu dalam negeri, politik dalam negeri. Kita nggak punya hubungan diplomatik dengan Israel, kok beli pesawatnya dari Israel, mengirim perwira-perwira TNI AU ke Israel. Nah, maka perwira-perwira TNI AU yang pilot-pilot itu diberangkatkan dari Indonesia ke Jerman. Di Jerman ada pangkalan militer Amerika. Nah, itu besar itu pangkalan militernya. Nah, karena waktu itu masih ada terpisah Jerman Barat dan Jerman Timur. Jadi perang dingin masih cukup kuat menghadapi komunis. Begitu perwira-perwira kita sampai di lapangan terbang pangkalan militer Amerika yang ada di Jerman, semua pakaiannya disuruh buka, dikasih seragam baru yang ukurannya udah cocok. Nah, semua pakaian dinas mereka, seragam TNI AU, dimasukin tas, dan semua barang-barang tas mereka disita. Paspor mereka juga disita. Tapi mereka sudah pakai seragam pilot. Seragam pilot, dikasih tanda pangkat entah apalah, naikkan pesawat, terbang ke Israel. Jadi masuk ke Israel, tidak bawa paspor Indonesia, nggak bawa KTP Indonesia, baju dari Indonesia aja nggak dibawa, disita itu di Jerman. Masuk ke Israel itu udah pakai pakaian seragam pilot milik lain. Nah, ya pakaian dalam disediain gitu buat salin ya, pakaian juga. Jadi nggak bawa apa-apa, naik pesawat militer Amerika masuk ke Israel. Di pangkalan TNI AU Israel mereka dilatih bagaimana cara menerbangkan pesawat itu. Itu. Nah, memang ketika dari Indonesia sebelum terbang, jenderalnya bilang, kamu akan terbang ke satu negara dan ini misi rahasia. Tidak boleh ada siapapun tahu kamu itu dari Indonesia. Maka nanti sampai di satu daerah semua dokumen Indonesia, ciri Indonesia kamu, itu kamu bakal disita. Kamu masuk ke satu wilayah bukan siapa-siapa. Bukan apa-apa, hanya pakai seragam pilot, dikasih nomor saja, kasih nomor. Nama pun hilang. Dan kalau sampai ketahuan oleh wartawan manapun, muncul di media, ini ada orang Indonesia berada, maka pemerintah Indonesia akan katakan, tidak benar itu. Kamu tidak akan bisa pulang ke Indonesia. Kamu tidak lagi diakui. Biasa, misi intelijen kan begitu. Kamu pergi, kalau kamu ketahuan, gagal, maka kamu akan disangkal sebagai bagian dari Indonesia. Itu. Akhirnya, setelah dilatih, pesawat terbang itu dibawa ke Jerman, barulah paspornya dapat lagi, seragamnya lagi, lalu pesawat terbang itu dibawa ke Indonesia, jadi orang Indonesia lagi. Itu. Ya. Para perwira itu pada cerita, dan salah satunya perwira itu Mayor Jenderal, bukan Mayor Jenderal, Marskal Muda, mantan ketua YSB Suryalaya, Pak Mahfudin Taka. Tapi kan waktu itu pangkat saya baru kapten katanya. Saya disuruh-suruh aja. Jadi saya menyusup itu. Dan ini sudah bukan rahasia lagi karena sudah lebih dari sekian puluh tahun itu sudah boleh dibuka. Di TV Metro TV itu sudah berapa kali itu dikisahkan. Misi rahasia pembelian pesawat tempur dari Amerika, dari Israel, dikirimlah perwira-perwira kita. Itu yang cerita itu siapa? Jenderal Pitut siapa itu? Itu dia orang intelijen juga. Itu. Jadi di saat Orde Baru pun jangan katakan tidak ada kontak-kontak dengan Israel, itu sudah terjadi. Itu. Oke. Ringkas cerita, setelah mereka bermigrasi ke Amerika, orang-orang Yahudi yang masih tersisa di Jerman itu, ya, terutama setelah Jerman dikalahkan oleh sekutu,
mereka bikin bank. Yang terkenal bankirnya itu keluarga Rothschild. Nah, dia bikin bank di Jerman. Nah, ya, bank Jerman, tapi sebenarnya milik keluarga Yahudi. Dia pergi ke Inggris, bikin bank, namanya Bank of England, tapi sebenarnya milik keluarga dia. Dia pergi ke Prancis, bikin Bank of France, tapi sebenarnya itu bank milik keluarga Yahudi. Nah, dia pergi ke Swiss Bank, itu namanya Swiss. Nah, itu duta besar Indonesia di Swiss, itu teman saya di UI dulu. Itu memang bankir pinter banget. Dan siapapun presidennya di Indonesia, dia nggak pernah ganti. Nah, karena dia banyak tahu. Banyak duit koruptor-koruptor besar Indonesia itu di Swiss itu. Dia nggak boleh diganti. Kalau cepat-cepat diganti nanti dia ngoceh kali nanti. Itu. Jadi di berbagai bank di Eropa itu keluarga Yahudi itu. Yahudi yang sudah masuk ke Amerika bikin bank terkenal itu Rockefellers, bikin bank dan lembaga-lembaga keuangan milik Yahudi semua. Itu. Jadi bank-bank besar itu milik Yahudi. Setelah Perang Dunia Kedua, maka dunia itu ada dunia lama Eropa, ada dunia baru, dunia barat itu Amerika, ada negara-negara yang baru muncul lepas dari penjajahan, disebutnya negara ketiga. The third world, dunia ketiga. Ini negara dunia ketiga ini miskin-miskin nih, miskin-miskin. Kita harus bantu mereka untuk melakukan pembangunan. Maka bank-bank milik Yahudi itu pun rame-rame patungan bikin bank untuk menolong negara-negara miskin melakukan pembangunan. Itulah yang namanya World Bank. Itu yang namanya IMF. Itulah yang minjemin kredit ke Indonesia, ke negara-negara Afrika. Ini kenyataan. Seluruh kontrol keuangan dunia itu di tangan mereka. Itu. Menjelang Perang Dunia ke-1 saja, waktu itu Perang Dunia itu kan Perang Dunia ke-1 adanya di Eropa. Amerika belum menjadi negara yang kuat betul secara militer. Tapi orang-orang Yahudi meminta, Presiden Amerika, kirim pasukan ke Eropa. Karena teman-teman kami, meskipun nggak disebutkan, teman-teman kami Yahudi di Eropa dalam keadaan terancam. Kamu kirim pasukan, bela di sana. Presiden Amerika menolak. Mengirim pasukan dari Amerika ke Eropa melintasi lautan Atlantik yang begitu luas, harus menggunakan kapal-kapal besar. Kapalnya dari mana? Nah, bikinnya biayanya berapa? Logistiknya, tentaranya gajinya bagaimana? Amunisinya, senjatanya, kita nggak punya dana. Maka para bank-bank Yahudi di Amerika itu patungan bikin bank yang namanya Federal Reserve Bank. Jadi kalau kita punya BI, Bank Indonesia, yang mengontrol semua bank lain di negeri kita, BI itu dikuasai oleh negara. Kalau di Amerika, BI-nya itu dikuasai oleh bank-bank Yahudi. Nah, bagaimana cara supaya Federal Reserve Bank ini punya hak untuk mencetak uang, lalu meminjamkan uangnya kepada pemerintah Amerika untuk kirim pasukan, dan nanti pemerintah harus membayar hutang kepada bank mereka, itu harus lewat undang-undang. Maka diproses di DPR mereka, keluarlah undang-undang. Undang-undang itu lolos karena anggota DPR sudah mereka suap semua dan mereka duitin semua. Jadi ironis, yang namanya BI-nya Amerika, pemegang sahamnya itu 12, pemegang sahamnya ini adalah lembaga-lembaga keuangan swasta. Jadi swasta gabungan bikin bank, bank minjemin duit kepada negara, negara harus, rakyatnya bayar pajak, di antara pajak nanti harus bayar hutang kepada mereka. Ini yang tidak disangka oleh sebagian orang yang nggak ngerti, bahwa Amerika itu dikuasai oleh swasta. Ya, kok bisa begitu? Sah menurut undang-undang. Kenapa undang-undang kayak begitu bisa muncul? Karena ketika dibahas, anggota DPR-nya itu udah pada disuap semua. Maka lolos undang-undangnya seperti itu. Ya, tapi lolos undang-undangnya dari DPR, kan dia menjadi sah berlaku kalau ditandatangani oleh presiden. Kalau presiden nggak mau tanda tangan, nggak berlaku undang-undang. Presidennya waktu itu Woodrow Wilson terpaksa tanda tangan karena dia ditodongi pistol. Itu.
Nah, jadi sekarang rakyat Amerika itu tiap tahun harus bayar pajak kepada IRS, kalau kita dirjen pajak, kalau mereka itu Internal Revenue Service. Nah, dari uang itu nanti bayarkan hutang ke sana. Nah, jadi negara itu dikuasai oleh itu. Yahudi itu jadi oligarki. Kita juga keadaan nggak beda sekarang. Itu ya. Maka undang-undang kayak apapun lolos saja semua itu. Termasuk undang-undang mau bikin 3 periode, mau mengundur pemilu. Itu kalau nggak rame-rame diteriakin, kalau mahasiswa nggak turun, jadi itu. Dan ini pun belum tentu aman, karena bisa-bisa dalam keadaan diam-diam, tahu-tahu sidang MPR muncul undang-undangnya. Gitu. Loh, anggota DPR kita pada kemana memang? Kalau anggota DPR-nya terlalu vokal, ketua parpolnya ditelepon, itu copot dia dari anggota DPR, ganti dengan orang lain. Kalau nggak mau ganti, ya ketua partainya yang di KPK kan. Ketua partai udah banyak punya kasus kok, tapi didiemin. Nanti kalau ngelawan baru dikasuskan. Tiba-tiba beredar di medsos, ketua partai minggu depan akan dipanggil menjadi saksi di KPK. Nah, itu udah isyarat. Panggilan jadi saksi, masuk. Begitu keluar jadi tersangka, pakai rompi oranye. Mau. Kalau nggak mau, pecat itu anggota DPR. Nah, begitu. The power of money. Begitu. Nah, saudara sekalian, ini adalah gambaran realitas, ya. Realitas dunia kayak begini memang. Nah, itu. Tapi ente jangan kemudian jadi sesak perasaan. Jadi dendam, marah, jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jangan, ente orang tarekat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ya. Jadi gejala orang-orang Yahudi di Amerika sudah akan menguasai negara, itu sudah terbaca oleh tokoh pendiri Amerika, George Washington. Itu George Washington itu kesannya jelek sekali terhadap orang Yahudi, ya. Orang-orang Yahudi itu nanti akan merampok menguasai negara kita. Ketika jumlah Yahudi di Amerika masih kecil, masih sedikit. Benjamin Franklin juga, ya. Mereka menentang negara kita dari dalam. Mereka hidup berkelompok-kelompok, ya. Try to strangle that country to death financially, as in the case of Spain and Portugal. Nanti Yahudi itu akan menguasai Amerika, disedot keuangannya oleh Yahudi, sebagaimana pernah mereka lakukan terhadap Spanyol dan Portugal di masa lalu. Itu udah terbaca. Itu, ya. Jadi bapak-bapak pendiri Amerika dulu udah lihat tuh kelakuannya. Benjamin Franklin, if you do not exclude them from this United States, kalau kamu tidak menyingkirkan, mengusir orang-orang Yahudi itu dari Amerika, itu dia bilang tahun 1787. Ya, in less than 200 years, kalau kamu terlambat menyingkirkan Yahudi dari Amerika, nanti 200 tahun yang akan datang, 200 tahun yang akan datang, mereka akan menguasai negara Amerika ini. Mereka akan kuasai. Mereka akan mengubah bentuk pemerintahan kamu. Dan dalam kurang dari 200 tahun, anak cucu kita nanti, ya, akan bekerja di lapangan, menjadi kuli-kuli mereka. Dan kalau kamu tidak singkirkan Yahudi dari sekarang, 200 tahun yang akan datang, anak cucu kamu akan melaknati kamu, mengutuki kamu di kuburan-kuburan. Kamu dulu yang disebut para pahlawan pendiri negara, kenapa kamu biarkan itu orang Yahudi? Itu. Nah, itu 200 tahun akan datang. Dan dia bilang 1787 itu. Ya. Dan 200 tahun kemudian terjadi sudah. Oke. Thomas Jefferson juga. Orang Yahudi itu meskipun tinggal di berbagai tempat terpencar-pencar, tapi mereka tetap satu bangsa, satu kesatuan. Itu. Oke. Nah, saudara sekalian, ngomong Yahudi sampai di situ aja. Yang penting tahu situasinya. Sekarang kita bahas yang lain. Materinya. Seperti yang pernah saya bahas waktu bulan Ramadan kemarin. Sebentar ya, saya buka filenya dulu. Kita sebagaimana pernah kita bahas di bulan Ramadan lalu,
bahwa saat ini pun kita menghadapi tantangan. Penduduk dunia itu, ya, ini tahun berapa sekarang? 2022. 100 tahun lalu, tahun 1900-an, rata-rata penduduk Indonesia umurnya 47 tahun. Angka harapan hidupnya 47 tahun. Gampang mati. Karena belum ada obat-obatan. Ilmu kedokteran, ilmu kesehatan belum maju. Nah, tapi sekarang orang Indonesia dan seluruh dunia harapan hidupnya itu bisa 80 tahunan. Maka jangan heran, ya, ini grafik yang biru ini, grafik pertumbuhan manusia di muka bumi. Selama 2 juta tahun, jumlah manusia di muka bumi itu tumbuhnya sedikit, sehingga baru mencapai 1 miliar penduduk dunia mencapai 1 miliar di tahun 1804. Dan mencapai 2 miliar tahun 1927. Jadi dalam waktu 100 tahun, 123 tahun, nambah 1 miliar. Yang bahaya itu setelah 1927. Nambah 1 miliar hanya dalam waktu 33 tahun. Nambah 1 miliar lagi 14 tahun. Nambah 1 miliar lagi 13 tahun. Nambah 1 miliar lagi 12 tahun. Nambah jadi 1 miliar dalam waktu 12 tahun. Nambah 1 miliar lagi dalam waktu 10 tahun. Maka sekarang penduduk dunia sudah hampir 8 miliar. Hanya dalam waktu 100 tahun dari 1927 dengan sekarang menjelang 2027 besok sudah 8 miliar. Jadi 100 tahun nambah 6 miliar. Penduduk dunia itu mendadak tumbuhnya. Cepat sekali. Dan sejak tahun 60-an para ahli di dunia udah tahu, nih kalau penduduk jumlahnya makin banyak mau makan apa nih? Maka pertanian di-booster. Bagaimana produk-produk pertanian panennya bisa lebih banyak, lebih cepat. Tahun 60-an lah mulai diciptakan teknologi pupuk kimia. Maka pertanian kita di seluruh dunia pupuk. Dan apa yang terjadi? Setelah 40 tahun, 50 tahun tanah dikasih pupuk kimia, sekarang lahan-lahan pertanian kita rusak semua. Tanahnya menjadi keras, hitam, dipaculnya susah, ditanamin hasilnya pun tidak banyak. Nah, supaya banyak kasih pupuk lagi. Dan semua beras yang kita makan, beras yang pakai pupuk kimia, dan kita makan pun kemudian menimbulkan problem. Maka saya ingat kecil tahun 70, yang namanya stroke itu penyakit orang tua. Yang namanya diabetes penyakit orang-orang udah umur 60-an. Darah tinggi penyakit orang tua. Tapi sekarang anak 18 tahun bisa kena stroke. Nah, anak umur 22 tahun bisa kena diabetes. Karena sudah banyak makan pupuk kimia. Itu. Ya. Jadi jumlah penduduk yang begitu pesat tumbuh, ini akan menimbulkan problem kekurangan pangan dan kekurangan energi. Gangguan kesehatan dan perumahan. Ya. Memberatkan lingkungan, akan muncul bencana-bencana alam. Pendidikan dan pekerjaan pun makin susah. Akibatnya banyak orang sudah nganggur, bodoh, miskin, sakit-sakitan. Nah, rusak, iman dan akhlak rusak. Itu. Kemarin Ustadz Handri kirim dari Suryalaya. Habis subuh ceramah, ada ceramah Suryalaya. Tapi orang sudah antri mau ziarah ke makam Abah Anom di atas. Dipotret oleh Ustadz Handri, cetret. Ceramah subuh belum selesai, orang sudah antri mau ziarah ke Abah Anom. Betapa makin banyak orang mahabbah, cinta kepada guru mursyid. Betul, makin banyak orang ke Suryalaya. Kita senang, makin banyak orang masuk TKN. Tapi kita juga harus sadar, antara lain karena penduduknya yang makin banyak. Penduduk makin banyak, penduduk makin susah hidup. Kedukun pun banyak dibohongin dukun, ya udahlah tarekat aja deh. Gitu. Jadi, tidak apa-apa tarekat itu menjadi katup pengaman. Karena bagaimanapun orang masih lebih baik lari ke Allah daripada lari ke dukun. Itu ya. Karena orang udah bingung. Banyak orang pinter, tapi kok nggak bisa menyelesaikan masalah. Indonesia
produsen minyak sawit terbesar di dunia. Tapi kok harga minyak goreng tiba-tiba bukan saja mahal, hilang barangnya. Itu. Tiba-tiba menteri ini bilang ada barang, tiba-tiba nggak ada. Presidennya bilang ekspor dilarang, tapi kemudian bilang ekspor dilepas. Jadi siapa yang berkuasa dan ngambil keputusan? Nah, rakyat hidup makin susah, ya tarekat aja lah gitu. Nah, siapa tahu bisa sampai ke langit ketujuh gitu. Nah, ini perlu diwaspadai. Oleh sebab itu, pendidikan tarekat ini selain kita bersyukur banyak orang bertarekat, tetapi pendidikannya harus dimantapkan, wawasannya harus diperkuat. Jangan, nggak apa-apalah kalau kemarin-kemarin itu mendekat ke tarekat karena terpaksa gitu. Itu. Sana sini bisnis macet, tagihan macet, sana sini nganggur, mau bikin ini mau kemana, dukun udah habis, diajak sedekah, sedekahnya udah keluar banyak, nggak dapat juga. Itu, maka pada nuntut deh ke Yusuf Mansur itu. Ya udahlah tarekat aja dah. Ya oke, nggak apa-apa. Nah, itu, dan yakinlah Allah akan berikan solusi. Allah akan berikan jalan keluar. Itu kan penduduk dunia, Pak. Bagaimana dengan penduduk Indonesia? Penduduk Indonesia juga pertumbuhannya curam. Lihat saja. Tahun 1930, pertama Belanda bikin sensus penduduk Indonesia 60 juta. 1945, proklamasi kemerdekaan, penduduk Indonesia 66 juta. Itu saat proklamasi. Nah, ketika Soeharto jadi presiden, bikin pemilu pertama tahun 71, penduduk itu cuma 119 juta. Nah, tapi sekarang penduduk sudah 273 juta. Dan 2030 besok, Pak Jokowi udah bilang, 2030 besok, 8 tahun lagi, nggak lama loh, 8 tahun. Penduduk Indonesia akan 300 juta. Jadi anak-anak kita ini nanti bersaing cari kerja. Ya. Begitu bersaing cari kerja, jumlah penduduk makin banyak, saat yang bersamaan yang udah pada kerja pun banyak kena PHK. Karena di tempat kerja, mesin pekerjaan itu sudah diganti dengan robot. Bayar tol tidak lagi bayar kepada orang di gardu tol. Di tapping aja, kartu ATM-nya tempelin, celak. Maka berapa puluh ribu karyawan-karyawan di gerbang tol hilang pekerjaan. Itu baru satu, ya. Belum lagi nanti industri-industri digunakan robot. Sekarang masuk lagi AI, artificial intelligence dan segala macam. Itu akan lebih banyak nanti pengangguran. Itu akan lebih banyak pengangguran. Nah, anak-anak kita generasi baru masuk bersaing, yang kerja aja banyak nganggur, apalagi yang baru pada lulus sekolah. Ini tantangan berat. Tetapi lagi-lagi jangan kemudian pada nyesek dada, karena tetap masih ada Allah. Ya. Madza tadribu nafs ma tadri nafsum madza taksibu goda. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Surat Luqman. Tak seorang pun di antara kamu tahu apa yang bakal kamu peroleh besok. Gimana hidupmu besok? Nggak ada yang tahu. Ini statistik hanya membuat kita bikin perkiraan-perkiraan saja. Kepastian yang bakal terjadi kita peroleh besok nggak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tak seorang pun tahu di bumi mana bakal mati. Tetapi dengan adanya data-data ilmiah statistik ini, untuk kita bersiap-siap. Bersiap-siap. Penguasa tunggal tetap Allah. Penguasa tunggal itu tetap Allah. Sudah penduduk makin banyak, ternyata yang namanya penduduk itu bentuknya seperti piramida. Maksudnya bagaimana? Orang-orang kaya itu jumlahnya sedikit berada di bagian atas. Tetapi orang-orang miskin yang jumlahnya paling banyak adanya di bawah. Orang-orang kaya itu emang penghasilannya udah cukup, lebih dari cukup. Karena penghasilan sudah lebih dari cukup, tiap-tiap dia mendapatkan penghasilan baru, maka tambahan penghasilan baru itu disimpan. Cenderung orang kaya itu udah lebih dari cukup, nyimpen terus. Tapi orang-orang miskin di bawah, hidupnya sehari-hari berkekurangan. Dikasih tambahan berapapun, habis terus buat belanja. Begitu.
Yang paling ironis adalah salah satu dari 10 orang terkaya di dunia, di Indonesia deh. Salah satu dari 10 orang terkaya di Indonesia itu adalah pemilik pabrik rokok. Itu kakak beradik. Dan yang bikin kaya mereka adalah orang miskin yang perokok. Itu. Sayang videonya belum sempat saya pindahkan ke sini, tapi ada di sini. Ya. Jadi presiden direktur didatangi oleh wartawan asing, bule. Ditanya pakai bahasa Inggris. Nah, tapi di video itu sudah ada terjemahannya, captionnya. Itu. Sebenarnya Anda bikin industri rokok itu untuk siapa? Apakah untuk anak-anak? Oh tidak, saya tidak pernah memasarkan, merancang rokok itu untuk anak-anak. Kenapa? Karena itu berbahaya, racun buat anak-anak. Lalu Anda bikin rokok untuk siapa? Untuk orang dewasa. Nah, dia bilang. Lalu ditanya lagi, apakah Anda merokok? Tidak. Nah, kenapa? Karena rokok itu bahaya, racun. Lalu kenapa Anda bikin rokok untuk orang lain dewasa? Karena mereka sudah dewasa, mereka bisa membuat pilihan sendiri untuk dirinya sendiri. Saya memilih untuk tidak merokok. Kalau mereka mau memilih merokok, ya itu terserah mereka. Saya cuma orang jualan kok. Nah, itu ada videonya. Presidir pabrik rokok tidak merokok. Dan alasannya karena itu racun berbahaya. Kenapa Anda jualan untuk orang lain? Ya mereka orang dewasa, udah bisa bikin keputusan sendiri. Bikin aja pilihan sendiri. Nah. Para ahli hisab, tunjuk tangan. Perokok. Yuk, tunjuk tangan aja nggak apa-apa. Ayo, tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Ikuti saya sambil tunjuk tangan. Ya Allah. Ya Rasulullah. Wahai para mursyid kami, khususnya engkau Abah Anom, tolonglah kami dengan karomahmu, dengan barokahmu, dengan doamu. Ya Allah, turunkan pertolongan kepadaku supaya aku bisa berhenti merokok. Al-Fatihah. Serius itu. Lalu ada lagi yang membantah. Kan pabrik rokok itu dari petani tembakau. Jadi menolong petani tembakau. Pabrik rokok bukan industri mempekerjakan buruh. Jadi menolong buruh juga. Nah, pabrik rokok juga bayar pajak. Dan pabrik rokoklah yang paling banyak mensponsori kegiatan seni dan olahraga. Termasuk ulang tahun berbagai pesantren. Ya, itu spanduknya itu pabrik-pabrik rokok. Termasuk Suryalaya. Kalau lagi ulang tahun. Itu. Jadi kalau itu bermanfaat dong. Nah, karena mereka bayar pajak. Betul. Tapi badan PBB katakan, para pegawai negeri yang karena perokok lalu sakit, kena kanker macam-macam, dirawat di rumah sakit. Berbulan-bulan, bertahun-tahun dirawat di rumah sakit, dibayarin rumah sakitnya, obatnya, dokternya, dia tidak kerja, tapi tetap dibayarin oleh negara. Nah, duitnya dari pajak. Yang rakyat biasa karena banyak kena kanker, dikasih rumah sakit, dikasih obat-obatan subsidi, dananya dari pajak dan dihitung oleh Badan Ekonomi PBB. Ya. Duit yang dikeluarkan oleh negara, duit pajak untuk membiayai pegawai negeri yang pada sakit akibat rokok, membiayai mensubsidi obat rakyat miskin yang kena rokok, duit dari pajak ini, jumlah yang dibayarkan untuk membiayai kesehatan akibat rokok 15 kali lipat daripada pajak yang disetor oleh pabrik rokok. Jadi benar pabrik rokok setor pajak, tapi nanti untuk membiayai kerusakannya itu 15 kali lipat malah dari pajak yang disetor. Coba deh, ya, insya Allah. Di sini juga banyak kok mantan-mantan ahli hisab itu. Dan mereka bisa berhenti dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada yang disembah kecuali Allah. Tiada rokok kecuali Allah. Tiada rokok kecuali Allah. Itu. Karena di antara orang-orang kaya itu yang kemudian sudah kaya dengan pabrik rokoknya dibeli oleh orang bawah, mereka dengan kekayaannya itu lalu bikin bank. Pemilik bank swasta terbesar BCA itu kan pemilik rokok juga. Dan semua kita simpan uang lagi di bank itu.
Nah, jadi kita simpan uang, mereka punya uang banyak. Itu. Nah, itu pun pilihan kita. Mau taruh di bank yang ribawi atau bank syariah. Itu pilihan kita. Sebagaimana perokok, mau beli rokok atau tidak, itu barang beracun, pilihan kita, orang dewasa. Oke. Jadi yang paling repot ini yang di bawah. Kalau di atas mah sudah berkecukupan. Begitu. Ya. Nah, karena itu orang di atas itu duitnya terus bertambah. Maka di seluruh dunia saat ini, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia, ya. Contohnya adalah di Rusia. Nih, Rusia. 74% kekayaan nasional hanya dimiliki oleh 1% penduduk. Rusia itu dulunya Soviet, komunis. Itu. Penguasanya Partai Komunis Soviet. Maka semua kekayaan negara, tambang batu bara, tambang minyak, tambang timah, segala macam, dikuasai oleh partai, dikuasai oleh para pejabat partai. Begitu Partai Komunisnya bubar, para pejabat partai ini bawa kabur uang itu keluar dari Soviet. Lari itu ke berbagai negara, termasuk ke Singapura. Banyak itu. Jadi sekarang kekayaan nasional, lalu setelah Uni Soviet bubar, ganti nama jadi Federasi Rusia, 74% kekayaan Rusia itu di tangan 1%. 1% penduduk. Itu. Rusianya nyerbu Ukraina. Amerika takut, nggak mau dia nyerbu Rusia, nyerbu Putin. Maka yang dikejar oleh Amerika dan Eropa, orang-orang Soviet, orang-orang Rusia yang banyak melarikan negaranya, melarikan kekayaan negaranya ke berbagai negara, itu kekayaannya disita. Kapal pesiarnya, hotelnya disita di berbagai tempat untuk memberi tekanan kepada Putin supaya dia keluar dari Ukraina. Jadi bukan Rusianya yang diserbu, tapi orang-orang kaya Rusia yang nyebar duitnya di mana-mana. Itu yang ditekan. Ya, Soviet sih dulu komunis. Itu. Oh, Amerika yang katanya demokratis. Dengan perusahaan-perusahaan besar itu, 42% kekayaan Amerika dikuasai oleh 1% penduduk. 42%. Ya banknya saja dikuasai oleh Yahudi kok. Sudah kita lihat. Itu karena kapitalis, liberalis. Ini karena komunis. Oke, kita lihat yang ideologinya Pancasilais. Indonesia 49% kekayaan nasional dikuasai oleh 1% penduduk. Jadi kalau sekarang penduduk kita katakanlah 273, katakanlah 275 juta, 1%-nya itu berarti 2.750.000. Kalau satu keluarga emak, bapak, anak 3 jadi 5, berarti 2,7 juta dibagi 5. Ya kira-kira berapa tuh? Ya, kira-kira 500.000 keluarga. Nah, 500.000 keluarga menguasai separuh kekayaan. Yang separuh lagi dikuasai oleh 270 juta. Banyak. Inilah yang disebut para oligarki. Jadi di Indonesia ada oligarki, di Amerika ada oligarki, di Rusia ada oligarki, di mana-mana di seluruh dunia ada kecenderungan. Ini kecenderungan seluruh dunia. Dunia sedang mengalami ketidakadilan ekonomi. Mau pakai ideologi Pancasila, pakai komunisme, sosialisme, pakai kapitalisme, pakai teori ini, teori itu, yang jelas yang kaya terus tambah kaya, jumlahnya sedikit, yang miskin makin banyak. Itu. Ini kenyataan. Hadhihi dunia. Inilah dunia. Oligarki 1% mengendalikan 99%. Di jalur parlemen, legislatif, di jalur birokrasi, eksekutif, di jalur yudikatif, semua dikuasai oleh 1%. Nasib 99% ini dikendalikan di sini. Teman-teman saya banyak pendukung Anies Baswedan. Di medsos juga lagi rame Anies. Tapi saya cuma bilang, boleh saja dukungan di mana-mana, tapi tidak lepas dari yang 1% ini. Kalau 1% tidak mendukung, Anies nggak bakalan jadi. Karena penentu itu oligarki. Itu. Kan dipilih lewat rakyat, pemilu demokratis. Ente milihnya di mana? Di TPS. Hasil dicoblos, ditaruhnya di kotaknya di mana? Kotaknya kardus. Dibawa di kecamatan, dibawa kemana sih? Dibongkar di dalam, siapa yang tahu?
Jadi pemilu boleh saja di mana-mana, formulir saya bisa hilang, angka bisa berubah. Itu. Kalau soal demokrasi itu hanya soal prosedur itu. Nah, ini. Nah, saudara sekalian, saya mau kasih solusi jalan keluar. Kenapa kekayaan jadi timpang begitu? Karena rakyat bayar pajak kepada negara. Oleh pejabat negara, duit pajak itu dipakai untuk bayar pegawai negeri dan menyelenggarakan pemerintahan. Sisanya dikirim lagi ke bawah ke rakyat untuk bikin jalan, bikin rumah sakit, bikin sekolah, bikin puskesmas. Jadi kembali ke rakyat. Teori pajak begitu, teori fiskal. Pajak dibayar ke negara, nanti negara bayar untuk penyelenggara negara, turun lagi sebagai infrastruktur. Kalau tidak dikorupsi, gitu. Masalahnya tingkat korupsi di negeri ini menurut para ahli ekonomi mencapai 30%. Jadi nyangkut, yang turun ke bawah itu sedikit. Itu sektor fiskal. Hampir di seluruh dunia kayak begini. Swasta itu dagang pakai uang ditransfernya melalui bank. Jadi uang itu menggumpal di bank. Bank-bank terbesar itu milik penguasa orang tertentu. Ini sektor moneter. Jadi dengan fiskal uang naik ke atas, dengan moneter uang naik ke atas. Maka uang ke atas, yang bawah terus miskin. Mana uang yang dari masyarakat bawah kembali ke bawah? Itu hanya bisa terjadi lewat zakat dan wakaf. Maka zakat wakaf naik turun lagi ke bawah, naik ke amil turun lagi ke bawah. Disinilah menjadi pentingnya zakat wakaf. Maka dalam pertemuan beberapa gubernur bank sentral di dunia, berbagai gubernur bank sentral itu bilang, nih fiskal kami begini, moneter kami begini, fiskal kami begini, moneter begini. Begitu di gubernur BI Bank Indonesia presentasi, dan gubernur bank sentral itu orang tarekat. Itu ya. Ini fiskal Indonesia, ini moneter Indonesia, dan ini ISF. Yang lain cuma fiskal moneter Indonesia, fiskal moneter ISF. 3. Apa itu ISF? Islamic Social Finance. Keuangan sosial Islam. Apa itu? Zakat wakaf. Apa pentingnya ditampilkan? Penting. Sebab yang namanya fiskal itu dari bawah naik ke atas banyak nyangkut di atas tengah. Yang namanya moneter lewat bisnis nyangkut di tengah dan atas. Tapi zakat wakaf turun lagi ke bawah, muter lagi ke bawah. Itu. Sayangnya kita hanya tahu zakat cuma zakatul fitri yang cuma 3,5 liter beras di bulan Ramadan. Padahal selain zakatul fitri ada zakatul mal, dan zakatul mal itu dibayarkan tiap-tiap harta kita peroleh, bayar zakatnya. Diperolehnya kapan? Tidak harus Ramadan, tiap diperoleh bayar zakat mal, tiap kali diperoleh. Tapi kita nggak tahu, taunya zakatul fitri, idul fitri. Nah, cuma 3,5 liter. 3,5 liter itu cuma waktu ngeliterin berasnya, diliterin, atasnya dikikis pakai penggaris, nggak boleh ada kelebihan 1 butir beras sekalipun. Padahal sekarang banyak dijual itu sok. Sok itu ukuran dalam Arab itu seperti literan, ya, tapi volumenya beda. Dan cara Nabi menghitung itu gandum, korma dimasukin ke semacam literan yang disebut sok. Itu dibiarkan monjung sampai jatuh sendiri. Nah, kalau kita dikikis habis itu. Itu. Ya, dibikin monjung mestinya. Itu. Oke. Jadi harta itu dibayarkan zakat saat diperoleh. Yang kedua, saat zakat harta itu sudah tersimpan setahun. Begitu setahun bayar zakat. Begitu setahun bayar zakat. Jatuh setahunnya ini tidak harus selalu Ramadan. Tiap-tiap setahun bayar zakat. Di banyak tempat saya tanya, zakat rukun Islam nomor berapa? 4. Selalu banyak jawab 4. Syahadatain, ya, kemudian sholat, kemudian puasa, terus zakat. Tidak. Rukun Islam itu setelah sholat, zakat. Jadi zakat itu dikaitkannya dengan sholat. Nah, kenapa ditaruh nomor 4? Kan kita bayar zakat sesudah puasa Ramadan katanya. Jadi zakat sesudah puasa. Tidak. Zakat itu yang ada kaitannya dengan puasa, zakatul fitri.
Tapi zakatul mal yang lebih luas itu tidak terkait dengan Ramadan. Aqimis shalah wa atuz zakah. Aqimis shalah wa atuz zakah. Tegakkan salat, bayarkan zakat. Itu sebabnya LDTKN Jakarta yang kemarin ini sudah membentuk BMT, Baitul Mal wa Tamwil Nasuha. Sebagai Baitul Mal, tugasnya adalah menyalurkan zakat, menerima dan menyalurkan zakat. Baitul Mal wa Tamwil Nasuha, koperasi itu. Tetapi datang undang-undang zakat. Maka berdasarkan undang-undang zakat, untuk menjadi amil zakat ada izin tersendiri. Kita sudah bikin Dapur Leha Jakarta, ngumpulin dana-dana sedekah, kasih makan orang-orang miskin. Sekarang kita tingkatkan. Mau ditingkatkan ngurus izinnya susah, udah kerjasama saja dulu. Ada lembaga amil zakat nasional, DPF, dia sudah punya izin. Ini kita kerjasamakan dengan BMT. Maka dengan kerjasama itu, kita sebagai amil sah, DLJ yang bagian dari TKN Jakarta ini sah bertindak sebagai amil, berhak menerima zakat dan menyalurkan zakat. Karena ada kerjasama dengan LAS ini. Apakah nanti uang itu dibawa ke LAS pusat? Tidak. Uang yang dibayarkan ke DLJ kembali kepada para terutama ikhwan TKN yang mustahik. Itu kembali ke sini. Ini hanya soal badan hukum saja, payung hukum. Kenapa enggak kita bikin sendiri? Akan bikin sendiri. Sementara kita matangkan dulu SDM-nya, kita urus perizinannya. Nanti kalau sudah ada, ya enggak perlu lagi kerjasama ini. TKN punya lasnas sendiri nanti, punya las sendiri. Sementara sekarang belum ada, SDM belum siap, infrastruktur, sistem komputernya, keuangannya, SDM macam-macam belum siap. Kita kerjasama dengan yang sudah ada. Istilahnya udah ada orang punya mobil yang punya ada BPKB-nya, ada STNK-nya, udah kita pinjam dulu buat narik begitu. Ya, yang penting dapat penghasilan. Nggak pakai mobil sendiri dulu nggak apa-apa. Oleh sebab itu saya sangat menghimbau kepada para ikhwan TKN menghadapi situasi yang makin berat ini, tunaikanlah zakat, bukan zakatul fitri saja. Zakatul mal ditunaikan. Karena itu juga sudah dipesankan oleh guru kita. Ini tanbih dari Abah Sepuh yang sering kita baca, tapi pas di bagian ini paling tidak kita perhatikan. Kita paling tidak memperhatikannya. Itu harus ada langkah-langkah ke arah sana. Bersikap murah tangan pada fakir miskin. Lah ini kan kata Abah Sepuh, ini kata Abah Anom dalam salah satu ceramah beliau, bahwa kita harus peduli kepada fakir miskin. Karena masa depan ini makin banyak kehidupan ekonomi yang berat, makin banyak di antara sesama kita yang masuk kepada kategori kesusahan hidup, dan itu harus kita bantu. Lalu dana-dana zakat yang diterima oleh TKN ini tidak akan langsung dibagi-bagikan, tapi dia dibagikan secara produktif. Oke, Anda miskin misalnya. Kalau dikasih begini, satu orang 2 juta, ya habis dimakan. Tapi kalau Anda dapat 2 juta, ada 100 orang, kan jadi 200 juta. Bagaimana 200 juta itu dibikinin modal misalnya, contoh dulu, pabrik tahu, begitu. Jadi zakat bukan dibagi terus habis dimakan. Zakat diberikan kepada mustahik, tapi dilatih untuk kolektif, untuk menjadi kegiatan usaha. Itu yang kami lakukan. Termasuk pelatihan dengan LDTKN Jakarta Barat sekarang di puncak, dan nanti siang pun beberapa pimpinan tokoh-tokoh di sini akan berangkat ke sana, akan merumuskan hal-hal seperti itu. Dan ada zakat yang sudah kita kumpulkan nanti harus kita serahkan kepada ikhwan-ikhwan TKN yang mustahik, tetapi jangan langsung dipakai habis dapat mungkin, tapi diproduktifkan. Di bidang apa? Perdagangan kah? Pertanian? Ya apa perdagangannya? Taninya apa? Enak. Itu yang harus kita upayakan. Tahu sudah banyak ahli manajemennya. Ustadz Handri saja dosen manajemen, S2 manajemen. Dan sebentar lagi doktor. Insya Allah, amin. Itu. Jadi beliau pasti bisa mengatur. Insya Allah. Demikian. Jadi dalam ceramah manakib hari ini, marilah kita wujudkan pesan tanbih untuk lebih peduli kepada kaum du'afa. Ber-TKN bukan hanya zikir ke atas, tapi juga peduli pada keadilan sosial.
Situasinya memang berat di dunia, tetapi jangan lupa Allah Maha menentukan. Saat-saat Abah Anom, Abah Sepuh sudah sangat tua, Abah Anom masih sangat muda, mereka berdua harus menghadapi pemberontakan DITII, harus menghadapi krisis ekonomi, tapi mereka bisa berhasil mempertahankan NKRI dan juga menjaga kelangsungan pesantren. Kita pun insya Allah akan bisa dengan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.